masyarakat inklusif, keterangan terkait dengan organisasi di MMI sendiri gitu, yang kurang lebih disebutkan tadi. Ini terwujudnya masyarakat dan pembangunan inklusif disabilitas yang berkeadilan demokratis. Isinya mendorong pemerintah untuk mewujudkan pembangunan dan masyarakat yang inklusif. Kemudian kedua, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan dan masyarakat yang inklusif disabilitas. Memastikan semua warga negara Indonesia mempunyai akses yang sama dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Ini foto orang Bani Musrembang. Kemudian mewujudkan masyarakat bebas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis stigma dan gender. Terus menjadi motivasi dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok, dan individu. Membangun jaringan di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian organisasi. Ini foto Pak Smenis ICN. Nah, ini struktur organisasi yang mudah-mudahan bisa untuk pas di kejadian perbatasan Bengkulu Tengah dan Kota, dia dijamret dan dilecehkan dari atas motor. Dia dipeluk oleh laki-laki yang menggiring dia dari belakang, yang itu keluar diskriminasi pada perempuan itu termasuk di kepolisian. Jadi di kepolisian itu pasti ada yang bilang begini, "Adek dari mana malam-malam jam segini baru pulang?" Padahal dia dari bekerja dan tidak mengenali siapa yang tadi menjamret dan melakukan pelecehan itu. Dan syukurnya, alhamdulillahnya, pelaku itu tertangkap karena motor jatuh dan ada yang sempat melihat plat motornya sehingga cepat terdeteksi. Dan benar-benar tidak kenal, bukan berarti dia dilakukan pelecehan itu. Selama ini kita tanamkan di lingkungan kita adalah seorang perempuan itu adalah seorang ibu, atau lebih mindsetnya adalah yang di rumah saja, tidak boleh bekerja, tidak boleh melebihi gaji suami kalaupun dia bekerja, tidak boleh keluar rumah malam-malam, dan
bermacam-macam yang tidak boleh yang kadang cara pandang dan mindset masyarakat kita yang menyudutkan seorang perempuan yang tidak membentuk kesetaraan gender itu sendiri. Jadi menganggap kalau perempuan itu keluar malam itu tidak layak dan tidak baik. Selalu kalau sudah pulang malam perempuan itu mindsetnya tidak baik. Kita tidak bisa menerima kalau dia pulang malam itu. Sebelum pembahasan yang lebih lanjut nih, banyak tinggal soalnya Titin baru juga ngedengar gitu kan. Sebelum itu cuma baru dengar aja transgender, asing baru kan. Setelah itu yang pertama pengen ditanyakan itu kata-kata diskriminasi itu bentuknya gimana? Maksudnya tuh kan kita udah sering nih dengan diskriminasi, cuma kalau saya pribadi itu belum tahu yang dimaksud dengan diskriminasi itu yang seperti apa. Kemudian peran yang di dalam konteks ini perannya seperti apa antara perempuan sama laki-laki? Masyarakat. Perannya itu kayak gitu. Itu sangat membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Dan bagaimana kita sebagai, apalagi saya yang backgroundnya itu kesejahteraan sosial, yaitu calon pekerja sosial. Amin. Itu bagaimana untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membeda-bedakan gender itu sendiri. Karena ya berbalik lagi ke keluarga. Keluarga itu perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan itu sangatlah apalagi saya perempuan gitu, dengan kakak saya itu sangat dibedakan. Yang laki-laki itu tidak boleh memegang ya seperti contoh tadi, mencuci piring, menyapu rumah itu tidak boleh. Bahkan dari keluarga sendiri itu membatasi anak perempuan itu diwajibkan untuk mengurus rumah, sedangkan yang laki-laki boleh nih bangun siang, terus udah bangun langsung pergi atau kemanapun setelah mereka gitu. Sedangkan perempuan itu sangat dituntut. Mungkin saya juga menyadari perbedaan gender itu memang sudah dari zaman dahulu kala. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Hal ini berfokus pada perlunya tindakan menyeimbangkan kembali hubungan kekuasaan ini, mengurangi kesenjangan dan memastikan persamaan hak, kesempatan dan penghormatan bagi semua individu terlepas dari identitas sosial. Nah, ini yang bakalan kita bahas mengenai inklusi sosial. Lawan dari inklusi sosial ini eksklusi sosial, atau dia meminggirkan, memarginalkan masyarakat yang terpinggirkan. Nah, jadi kita harus menyamakan hak di masyarakat. Nah, ini contoh gambar dari inklusi sosial. Ada penyandang disabilitas, terus ada teman-teman yang non disabilitas. Dia sama-sama merangkul.
Jika sama-sama merangkul dan sama-sama menerima manfaat, memiliki hak yang sama, jadi ini bentuk inklusi sosial. Nah, ini juga salah satu bentuk inklusi sosial, yang dimana lingkaran ini lingkungan masyarakat yang inklusif, dan titik-titik warna-warni ini adalah kita, masyarakat yang memiliki identitas yang berbeda-beda. Akan bahas satu-satu dari kata-kata di atas tadi yang sudah kita tulis. Itu. Untuk pertama kita akan mengupas dari kata-kata cacat. Nah, mungkin kata-kata cacat seringlah kita dengar ya, mungkin nggak pernah kita dengar, itu mustahil gitu kan. Kata-kata cacat, tapi sebenarnya apa arti dari kata cacat gitu kan? Nah, di sini kalau saya tulis di sini arti dari kata cacat itu adalah suatu berkurang atau rendah atau tidak sempurna seperti itu. Nah, seringkali kalau kita mengibaratkan benda, barang, kalau itu cacat nih, artinya rusak kayak gitu kan. Sudah tidak, kualitasnya udah nggak bagus. Sekalipun kita menjualnya gitu, awalnya kita membelinya mungkin dengan harga penuh. Harga penuh tuh harga yang normal. Tetapi ketika sudah ada kerusakan di dalamnya, itu pasti harganya menurun. Karena apa? Karena kualitasnya yang berkurang. Karena tingkat kesempurnaan barang tersebut tidak baik lagi gitu kan. Misalnya saja laptop ini. Misalnya saya beli harga laptop ini dengan harga 7 juta gitu ya. Habis itu setelah saya pakai bertahun-tahun saya mau jual lagi, tapi kondisi misalnya di keyboardnya itu ada yang sudah lepas kayak gitu. Kira-kira masih bisa nggak di harga 7 juta? Tidak kan? Nah, seperti itu berarti barangnya sudah rusak, sudah cacat, tidak sempurna lagi. Nah, begitu juga kalau kita memberikan kata-kata ini kepada manusia, berarti manusianya sudah rusak, sudah cacat. Kita percaya bahwa manusia itu diciptakan tidak ada yang sempurna, betul? Hanya Tuhan yang sempurna. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, kita sama-sama percaya bahwa manusia itu diciptakan tidak ada yang sempurna. Itu hanya Sang Penciptalah yang sempurna. Nah, begitu juga etis nggak ketika kita memberikan kata-kata cacat ini kepada manusia? Menurut teman-teman gimana? Kalau misalnya kata-kata cacat ini kita sandingkan deh dengan seseorang yang memiliki perbedaan kayak gitu, baik atau buruk pandangannya seperti itu. Salam, saya Bibran Sewandari. Menurut saya itu karena mereka merasa kurang lebih sama seperti Kevin tadi. Mereka merasa mereka yang ngebully dan yang dibully itu tuh berbeda. Dan mereka merasa mereka sempurna, sedangkan yang dibully itu seperti kekurangan. Nah, seharusnya kalau mereka tahu di situ temannya kekurangan, harusnya kan dirangkul, bukan dibully. Sedangkan karena mungkin kurangnya pengetahuan dan relasi mereka, jadi akhirnya lebih memilih untuk ngebully dan merendahkan. Itu. Terima kasih. Oke. Di sebelah kanan ada kursi. Lepasin tangannya. Udah dirabakan dulu tadi teman tangan tunanetranya? Silakan Bang David memberikan makanannya kepada Bang Kevin. Bang Kevin, di sini ada makanan. Di sini. Di depan. Di depan. Di depan tuh ada apa? Di depan ada makanan di arah jam 12. Anda arahkan dulu tangannya ke piring. Nah, di arah jam 12 ada ubi. Arah jam 1 ada ubi lagi. Makan ubi kan. Naik piring itu ubi gitu. Arah jam 6
Lebih lagi. Arah jam 9 ada lebih lagi. Direbus. Ya lanjut. Ini mau membedah gitu. Betul lah itu, Bi. Advokasi tidak bisa berjalan dengan baik atau lancar jikalau kita menjalankannya dengan sendiri saja. Tapi kita perlu gandengan lah, dalam artian baik itu dari sisi pemerintahan, baik dari komunitas, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Artinya saling mempengaruhi, tidak bisa tegak sendiri saja, seperti itu. Selanjutnya, dari sini ada yang ini enggak, maksudnya ada yang masih bingung atau dapat dipahami? Dapat ya? Selanjutnya, mengapa perlu adanya ya? Nah, seperti itu salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya, hearing atau dengar pendapat biasanya itu diinisiasi oleh pembuat kebijakan contohnya DPRD untuk mendapat masukan dari masyarakat dan publik untuk memberikan pengaruh secara efektif. Sebaiknya dipersiapkan masukan secara terperinci baik secara tulisan dan lisan. Artinya sebelum kita melakukan dengar pendapat ini, kita harus menyiapkan juga tuh, misalnya apa sih masukan kita, jangan sekedar misalnya kita datang tapi kita tidak paham sebenarnya isu apa sih yang kita sedang perjuangkan, seperti itu. Selanjutnya, lobby proses harusnya sudah dijalankan, tetapi mungkin teman-teman di sini boleh dilihat kembali lah apakah 24 hak ini sudah terpenuhi atau tidak. Oke, begitu. Selanjutnya saya mau bertanya, menurut teman-teman di sini dari ke-24 hak ini mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas atau difabel ini, apakah masih ada atau muncul di masyarakat? Apakah sudah terpenuhi semua 24 hak ini? Menurut teman-teman gimana? Misalnya dari di hak pendidikan kah, kesehatan kah? Pada saat ini apakah sudah terrealisasi? Mempublikasikan, mempromosikan, dan menyebarluaskan kebijakan. Selanjutnya yaitu mengembangkan dan melaksanakan prosedur rekrutmen staf atau konsultan atau relawan yang meminimalisir potensi direkturnya atau direkrutnya orang memiliki rekam jejak melakukan hal-hal yang diatur dalam kebijakan Safeguarding. Selanjutnya, mengintegrasikan ke dalam rencana strategi organisasi, anggaran, Kita mulai tangan di depan seperti digambar. Tangan di depan semampunya, jangan terlalu kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawa ke atas, tangan di atas, tarik semampunya. Tarik, hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
sudah kelar dengan kahlu? Belum. Ada, lihat. L, M, O, O, P, Q, P sudah jelas P. kecil saja di ujung peluru. Oke, P, Q, Q bulat, naik. Q, L, R diketik. R, R, S, S, T, U, ah ya, U, V, W, oh W gini, X, Y, Z, Z ke samping ya, Pak? Oke, Z, oke. Kasih kan dia. Rumah. Saya F Ya. A D satu jari sebelah kiri, satu jari sebelah kiri. Kalau D I L. Rumah. Ya, you. Halo. Nggak usah disebut echo-nya. Ya, udah. Rumah? A-nya mana? Ada B aja. Depan nama depan. Rumah.